Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pada pertemuan kali ini, mulai hari ini kita membahas tentang persiapan masuk kepada keadaan new normal, yakni keluar dari materi ayat yang ada harokatnya, lalu masuk kepada ayat yang tanpa ada harokatnya. Agar kita mulai hari ini akan membiasakan supaya terbiasa membaca Arab gundul semakin lancar, tidak ketergantungan kepada tanda baca atau harokatnya. Contoh, pada bulan Ramadan yang lalu atau akhir pertemuan kita sebelum liburan seminggu, tampilan ayatnya seperti ini yang di atas ini. Ya, ini beberapa kata yang warna biru ini adalah kata yang masih ada tanda bacanya. Misalnya yauma, ya jema'u, Allahu, ar-rasulu, yakula, ujibtum, ilma, alamu, dan al-guyubi. Dan, tapi mulai hari ini nanti kita semakin berkurang. Semakin berkurang bantuan tanda baca pada ayatnya. Nanti saya berikan bimbingan bagaimana membunyikannya dengan ciri-ciri tertentu. Contoh di sini, ayat yang atas ini ketika kita sudah masuk dalam lembaran baru setelah Syawal, masuk new normal, maka kita seperti memasuki kepada tingkatan baru. yakni semakin ke depannya ayatnya akan saya kurangi harokatnya. Saya bantu dikit-dikit, misalnya hanya saya bantu fathah, hanya saya bantu tasdid. Contoh seperti ini, dari bantuannya semakin dikurangi. Jadi ibaratnya kasarnya subsidi ya, subsidi berupa harokat saya kurangi karena kita sudah masuk dalam keadaan normal. Nah ya, ini contohnya. Jadi yauma yajma'ullahu rusula, kalau dibahas seperti itu. Nanti ketika setiap nemu fiil, saya bantu bunyinya, tapi dengan cara saya bantu pakai wazan. Misalnya kita nggak tahu apa bunyi bacanya ini, saya bantu pakai wazan yaf'alu. Bagaimana kalau yaf'alu, maka berbunyi ya jema'u. Ini contohnya. Jadi setiap nemu fiil akan saya bantu membunyikannya, tapi membantunya saya pakai inisial wazan. Kenapa? Karena bunyi fiilnya itu ada kalanya sama dengan bunyi wazannya. Maka saya bantu, saya pancing dikit pakai wazan agar kita ingat kembali bagaimana bunyi fiil tersebut ketika kita berangkatnya dari wazan. Dan memang seperti itu, kalau kita menguasai wazan-wazan, maka ketemu fiil yang ada harokatnya, bisa tahu bunyinya berdasarkan wazan tersebut. Ya. Berikutnya catatannya. Catat singkat rangkuman yang kemarin. Bahwa isim di Al-Quran, kalau dilihat dari i'rabnya ada dua. Ada mabniun tetap, ada mu'rabun berubah-ubah. Nah, mabniunnya kalau isim ada 4. Mabniun ala fathin kalau akhirnya fathah. Mabniun ala kasrin kalau akhirnya kasroh. Mabniun ala domin kalau akhirnya doma. Dan mabniun ala sukun kalau akhirnya sukun. Mengenai penyebutan fathin, yang benar bukan fathatin, fathin. Kenapa? Karena istilah mabniun ini mudzakkar. Karena ini lafadznya mudzakkar, maka penyebutan tanda baca fathin bukan fathatin, kasrin bukan kasrotin, domin bukan domatin. Nah, tadi ya, penyebutan tanda bacanya harus ikut mudzakkar juga. Tidak boleh dirubah muannas. Kecuali pakai istilah gini, wa alamatu raf'ihi wa alamatu jarrihi kasratun. Nah, karena alamatu adalah istilah muannas, maka tanda baca dimuannaskan kasratun. Wa alamatu raf'ihi misalnya dhammatun. Wa alamatu nasbihi misalnya fathatun. Jadi kalau bicara alamatu, maka tanda bacanya dimuannaskan. Kalau bicara mabniun, maka tanda bacanya dimudzakarkan. Nah, tadi ini sudah dipasang-pasangkan istilahnya, jangan sampai keliru. Nah, isim mabniun ala fathin, ala kasrin, ala domin, ala sukunin. Yang kedua, isim yang juga berubah-ubah harokatnya namanya mu'rabun. Ada 3. Kalau akhiran doma marfu'un, akhiran fathah mansubun, akhiran kasroh majrurun. Ini rangkuman dari beberapa catatan sebelum Ramadan. Contoh dalam prakteknya, yang warna merah-merah ini adalah mabniun. Misalnya mada. Mada itu isim apa namanya? Kata tanya
ismul istifham, kata tanya. Maka mada ismul istifham mabniun ala sukun, adanya sukun. Kemudian lana bagi kami, itu kami. Apa isim? Isim apa namanya? Domirun. Masih ingat tentang domirun pas Ramadan? Adalah domirun. Apa domirun? Kata ganti. Barizun. Apa barizun? Tertulis jelas. Ya. Mutasilun. Apa mutasilun? Tersambung. Maka lengkapnya namanya domirun, barizun, mutasilun. Mabniun ala apa? Ala sukun, karena alifnya mati. Sebelah kiri warna merah, ka itu mu atau engkau. Innaka semuanya engkau, ka itu engkau. Apa namanya? Isim. Isim kan jenisnya. Apa namanya? Domirun. Domir apa? Barizun. Apa barizun? Tertulis jelas. Kemudian mutasilun. Apa mutasilun? Tersambung dengan inna. Terus mabniun ala fatahin. Kiri lagi anta. Ingat tadi mengirob anta. Tadi keliru, jangan terjebak dengan bunyi ta. Tapi yang an-nya di sini. Anta adalah domirun. Barizun bukan mutasilun tapi munfasilun. Apa? Terpisah dari kanan dan kiri. Terpisah dengan kata kanan kiri. Terpisah. Terputus. Tidak bersambungan. Maka namanya munfasilun. Mabniun ala sukun karena nunnya mati. An. Jadi domir adalah an-nya itu. I'rabnya an. Mabniun sukun. Kalau gitu ta itu huruf apa? Ta adalah huruf khitabnya. Huruf arah pembicaraannya. At-ta'u harfu khitabin. Mabniun ala fatahin. Jadi aslinya dari lafaz anta yang tertulis 3 huruf. Hamzah, nun, dan ta. Yang hurufnya domir hanya 2. An. Hanya bunyi an saja adalah huruf domir. Sedangkan ta adalah huruf khitabnya, huruf arah pembicaraan ini orangnya. Ya, ini contoh warna merah tentang isim yang mabniun. Apa domir? Ada 2 yang pernah kenalkan pas Ramadan. Domirun kata ganti, barbarizun tertulis, mustatiron tidak tertulis. Contohnya apa? Na'budu, apa artinya na'budu? Menyembah. Yang nyembah siapa? Pelakunya kami. Mana cirinya kami? Enggak ada cirinya, enggak tertulis. Nah, adalah ini ciri mudhari, bukan ciri pelaku, bukan huruf domir. Nah, ya. Tadi kita sudah tingkatan level paket 7. Ya, ini apa? Kita jangan sampai niru kepada level yang di bawah-bawah itu. Kalau level yang nomor paket 1-6, na'budu dianggap pelakunya kami dengan ciri kami berawalan nah. Itu tingkatan yang bawah. Kita levelnya tingkat tinggi. Na adalah bukan domir, bukan pelaku, tapi huruf mudhari atau ciri mudhari'nya. Makanya domirnya mustatirun. Apa mustatirun? Tidak tertulis. Ya, jadi kejebak. Yang barizun ada 2. Barizun muttasilun bersambungan, tertulis bersambungan. Dan barizun munfasilun tertulis tapi terpisah. Itu maksudnya. Contoh yang mutasilun, abadna, kami menyembah. Tandanya kami akhiran na. Berarti na adalah pelaku. Na fa'ilun atau pelaku. Domirun, barizun, mutasilun, mabniun ala sukun. Nak buduka, kami menyembahmu. Ka itu mu. Domirun, barizun, mutasilun, mabniun ala fatahin. Karaka. Kalau munfasilun, contohnya apa? Iyaka, iyaka. Domirun, barizun, munfasilun, mabniun ala fatahin. Kalau nahnu, domirun, barizun, munfasilun, mabniun ala domin. Ya, tadi domin bukan domatin, ala domin. Ini contoh diagram tentang domir yang pernah saya kenalkan. Jadi pesan saya, apapun yang pernah saya kenalkan di materi ilmu alatnya, supaya nggak terbebani, jangan dihafalkan. Apa? Hanya perlu diketahui aja. Jadi diketahui pas kita ketemuan maksudnya. Jadi ketika saya tanya langsung tahu gitu maksudnya. Ya, jangan usah dihafalkan. Luar kepala. Ya, diketahui aja ya. Lanjutannya, isim yang mu'rob, contohnya apa? Yang warna biru-biru ini. Yauma, ini sementara saya bantu ini, biar nggak keliru yaumu. Saya bantu yauma. Yauma pada hari. Ingat bahwa yaumu dengan yauma beda loh, hati-hati. Kalau mimnya doma, yaumu namanya isim jenis. Kalau yauma isim dorob zaman.
isim dorob zaman ya. Kalau yaumu artinya hari. Kalau yauma pada hari ya, pada hari. Berikutnya yang warna biru ya jama'ullahu. Kenapa hu sebagai pelaku dari ya jama'u? Karena hu maka Allahu ismun, isim kan nama apa? Namanya isim alam, nama asli. Ismul alami marfu'un. Kenapa marfu'un? Karena sebagai fa'ilun dari fi'il ya jama'u. Allah ngumpulin apa? Ngumpulin para rasul. Bacanya rusula. Rusula jamanya rasulun dan rasulun jamanya rusulun. Rusula. Jadi rusula adalah isim apa namanya? Namanya ismul maf'uli, nama objek ismul maf'uli, atau bisa katakan ismul jamu taksir, boleh seperti itu. Ismul maf'uli mabniun, bukan benar, ini mu'rabun, ismul maf'uli mansubun. Kan mansubun karena sebagai maf'ulun bihi dari fi'il ya jama'u. Warna biru la ilma, aslinya ilmu, gara-gara la diartikan tidak ada, maka harus ma ilma. Nah, ilma adalah masdarun mansubun. Sekali lagi anta alamu, alamu mimnya doma, alamu wazannya fa'alun, alamun. Ingat bahwa wazan-wazan yang huruf tengahnya bersyiddah bertasib dengan hurufnya double atau menyangat. Fa'alun berarti apa? Sigo mubalago. Alamu isim apa namanya? Sigotun mubalagotun marfuun karena berbunyi mu. Berikutnya al-guyubi, hal yang gaib-gaib, jamak dari goibun. Apa goibun? Yang tersembunyi. Guyubun jamaknya. Guyubun ini masdarun, boleh hal yang tersembunyi. Masdarun majrurun bil idofati karena disandari alamu. Ini contoh yang biru-biru adalah isim yang mu'rob. Berikutnya rangkuman lagi yang dulu. Ini hari ini kita banyak rangkumannya nih, banyak rangkumannya. Sekarang i'rabnya huruf. Huruf di Al-Quran semuanya pasti mabniun. Ada 4 pilihannya, mabniun ala fathin, mabniun ala kasrin, mabniun ala sukunin, mabniun ala domin. Sama dengan isim. Ada 4 pilihan mabninya. Ingat ya, nyebut mabniun, harokatnya harus mudakkar. Mabniun ala fathin tidak boleh fathatin. Mabniun ala kasrin tidak boleh kasrotin. Mabniun ala domin tidak boleh dommatin. Dan mabniun ala sukunin. Ini mabniun sukun karena akhirnya sukun. Sekarang contoh yang warna merah adalah huruf-huruf semua. Yang pertama saya baca yauma yajma'ullahu rusula fa yaqulu. Fa maka. Maka ini berarti kata sambung namanya harfu atofin, huruf atof mabniun ala fathin. Sebelah kanan la artinya tidak ada. Harfu nafyin lil jinsi. Tambah kata-kata lil jinsi karena bermaksud meniadakan. Kalau la-nya tidak, huruf nafi. Kalau la-nya tidak ada, huruf nafi lil jinsi. La harfu nafyin lil jinsi mabniun ala sukun karena alifnya mati. Lana bagi kami, la artinya bagi. Harfu jarrin mabniun ala fathin. Ini bacanya innaka. Bukan inka, tapi innaka, inna. Jadi meskipun nggak ada tanda tasdidnya, ini sudah umum, sering keluar. Tidak saya bantu dari tasdid. Innaka, inna, harfu taukidin, mabniun ala fathin. Ini contoh irob-irob yang kategori huruf atau kata bantu. Berikutnya, rangkuman tentang fi'il madi, pernah saya berikan pas Ramadan. Fi'lun madin, ya tadi yang bacanya, fi'lun lamnya domatain. Fi'lun madin, dotnya kasroten. Bukan fi'lu madi, tapi fi'lun madin. Dua-duanya tanwin, bedanya kalau yang fi'il berbunyi lun, kalau yang madi berbunyi din. Bukan fi'lun madun, tapi fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun. Ala apa? Ala fathin, ala domin, ala sukunin. Oh berarti langsung kesimpulan fi'il madi itu enggak ada. Ala kasrin enggak ada. Karena fi'il madi tidak ada akhirnya kasro. Langsung kesimpulan ini. Berarti kalau di Al-Quran nemu fi'il madi kok tulisannya akhirnya kasro, maka perlu dicurigai bahwa itu harokatnya tidak asli, harokat buatan. Dari mana taunya buatan? Karena fi'il madi itu mabniunnya cuma 3, ala fathin, ala domin, ala sukunin. Nggak ada ala kasrin.
Kalau isim dan huruf ada lengkap, fathin, domin, kasrin, sukunin. Tapi kalau fiil hanya fathin, domin, dan sukunin, tidak ada yang kasrin. Contoh warna biru fiil madi, saya i'rab. Ujibtum, ujibtum artinya kalian dijawab, kalian direspon. Ujibtum, tanda pelakunya kalian tum. Kalau dirub adalah ujibtun fi'lun madin mabniun ala sukun. Kenapa sukun? Baknya mati. Ingat bahwa acuan mengirob domirnya ya, huruf fi'ilnya. Di sini ujib, ba adalah huruf fi'il, sedangkan tak dan mim adalah huruf pelaku. Berarti apa? Mabniun ala sukun, bukan sukun yang nempel di huruf mim, tapi sukun yang nempel di huruf ba. Namanya ujib bacanya, ujib. Ujibtum fi'lun madin mabniun ala sukun, sedangkan taknya adalah domirun, barizun, mutasilun, mabniun ala domin, fi mahali rof'in fa'ilun atau pelaku. Mimnya adalah alamatul jam'i mabniun ala sukun, tanda jamaknya mim. Contoh kiri lagi, fi'il madi, saya i'rab. Qalu fi'lun madin mabniun ala domin, karena lamnya doma. Domin. Al-wawu domirun, barizun, mutasilun, mabniun ala sukun. Fi mahli rof'in fa'ilun atau fa'iluhu, karena pelakunya. Alifnya huruf apa? Huruf farikotun, huruf pembeda, mabniun ala sukun, pembeda. Ini contoh dua kata yang sama-sama fi'il madhi. Sekarang kita masuk kepada keadaan new normal. Ya, ini apa? Hal yang baru bagi kita adalah mengenal i'rabnya fi'il amar. Fi'il madhi sudah khatam, sudah lewat. Kita sudah masuk bulan yang baru, sudah lewati Ramadan, bulan yang baru, Syawal, maka ada catatan baru untuk mulai hari ini. I'rab fi'il amar, bacanya bukan fi'lun tapi fi'lu, hati-hati keliru. Kalau fi'il madhi lun, fi'lun madin. Kalau amar fi'lu amrin, ya tadi ya keliru. Kalau mengirab fi'lu amrin, bukan fi'lun, tapi fi'lu amrin. Kalau madi fi'lun madin. Kalau amar fi'lu amrin. Mabniun ala apa? Ada 4 pilihannya. Mabniun ala fathin, akhirannya fathah. Mabniun ala sukunin, akhirannya sukun. Mabniun ala hatfin nuni, ala itu atau hatfi itu menyembunyikan nun, menyembunyikan huruf nun. Mabniun ala hatfi harfi illatin. Ini kalau berkata saya baca kasroh ya. Ala hatfin nuni. Boleh langsung sambil ini dimudhofkan. Hatfin nuni. Ala hatfin nuni. Mabniun ya ini tetap ala hatfin nuni, atas tersembunyinya huruf nun, gitu artinya. Berikutnya mabniun ala hatfi harfi sama kasroh. Hatfi harfi illatin, baru tanwin akhirannya. Ala hatfi harfi illatin. Yani mabniun ala hatfi, tersembunyinya huruf penyakit atau huruf illat. Nanti contoh dalam prakteknya. Jadi masuk new normal mempelajari i'rab fi'ilnya, yakni fi'il amar. Ingat catatannya bahwa modal utama mempelajari i'rab fi'il apa? Jadi sudah mengenal bina-binanya fi'il. Apa bina? Susunan bangunannya. Ya, ini kalau berkata ini, bina artinya bangunan. Susunan huruf-huruf fi'il. Ada huruf yang sehat, ada yang sakit. Materi bina-bina fi'il sudah dibahas ketika paket 5. Ya, paket 5. Kita sudah tingkat paket 7. Saya berikan singkat catatan paket 5 tentang bina-bina fi'il, layar sebelah kiri. Fi'lun dilihat dari binanya apa? Bina susunan hurufnya. Ya, ini apa? Sahihun, sehat. Sehat pun terbagi 3. Ada sahihun, salimun. Apa? Salim, selamat. Maksudnya apa? Selamat dari adanya huruf-huruf double dan huruf-huruf berhamzah. Yang kedua, sahih yang mudha'af. Apa mudha'af artinya? Ganda atau double. Yani fi'il yang ada hurufnya kembar. Huruf yang mana? Huruf yang akhir dan huruf sebelumnya. Kemudian ada sahih yang mahmuzun. Apa mahmuzun? Yani terdapatnya hamzah di fi'il tersebut. Entah hamzahnya di awal, di tengah, atau di akhir. Yang warna biru-biru adalah
modal untuk belajar i'rab fi'il yang biru-biru ini, yang sekolah biru. Berikutnya, fi'il dilihat dari binanya yang mu'tal. Apa mu'tal? Berpenyakit. Ada 5. Ada 5. Kalau penyakitnya di awal kata, maka sebenarnya misalun. Kalau penyakit di tengah kata, maka ajwafun. Kalau penyakit di akhir kata, maka nakisun sebutannya. Kalau penyakitnya di awal dan di akhir, mafrukun. Kalau penyakitnya ada 2, ini di tengah dan di akhir, maka makrunun. Modalnya belajar i'rab adalah yang saya kotai biru ini. Kenapa biru saja? Karena yang berubah huruf terakhirnya. Nakis, penyakit di belakang ada. Mafrukun, huruf penyakitnya di belakang ada. Makrunun, huruf penyakitnya di belakang ada. Sedangkan misalun dan ajwafun, huruf akhirnya sehat semua. Sehat semua. Enggak butuh perhatian khusus kalau misal dan najwa. Untuk belajar i'rab, modalnya 6. Menguasai tentang nakis, mafrukun, makrunun, dan salim, mudhoaf, serta mahmuzun. Ini modalnya i'rab fi'il. Contoh catatannya, sebelah kanan. Karena kita bahas fi'il amar, saya contohkan beberapa catatan tentang fi'il amar. Saya baca. Uktub asluhu uktub, banyak sukun, ala wazni uf'ul, lamnya sukun. Muda, ini kalau uktub, ini contoh yang salim. Contoh yang bina salim. Muda, contoh bina yang mudhoaf. Muda artinya itu bentangkanlah, ulurkanlah. Fil amar ini. Muda, asluhu umdud. Ya tadi ya, asluhu umdud. Asluhu umdud, dalnya sukun. Ala wazni uf'ul. Khud artinya ambillah. Ini contoh yang mahmus. Khud ambillah, asluhu ukhud. Mengenai penulisan hamzah, kapan bertengger di atas alif, kapan bertengger di atas waw atau ya, tergantung huruf sebelah kanannya. Kalau sebelah kanan bunyinya doma, maka hamzanya bertengger di atas wawu. Kita bayangkan alifnya fathah berbunyi a, maka hamzanya bertengger di atas alif. Kalau hurufnya sebelum hamzah adalah berbunyi kasro, i misalnya, maka hamzah bertengger di atas ya. Ini menyesuaikan. Jadi kapan hamzah di atas wawu tergantung sebelumnya intonasinya apa. Kalau doma, maka pakai wawu sebelah kirinya. Uhud, dari hud aslinya uhud. Ala wazni uf'ul, lamnya sukun. Ini fil amar, bentuk normalnya akhirnya sukun. Contoh lagi yang mu'tal-mu'tal. Ihdi, tunjukkanlah. Asluhu ihdi, ada yaknya sukun. Nah, bentuk jadi ihdi, yaknya nggak kelihatan. Aslinya ada yaknya sukun. Ala wazni if'il, lamnya sukun. Bentuk lagi ki, wakina ada banarki, peliharalah. Ki ini satu huruf yang fil amar ini. Ki, asluhu iwaqi, iwaqi. Ala wazni if'il. Ikwa misalnya. Ikwa contohnya, fil amar kan sukun. Nggak kelihatan sukun sebelah kirinya. Karena aslu ikwai. Ikwai yaknya sukun. Ala wazni if'al. Ini contoh ihdi. Contoh yang nakis. Ki, contoh yang mafrukun. Bina mafrukun. Sedangkan ikwa, contoh bina yang makrunun. Ini perlu kita kuasai mengenai bunyi aslinya fi'il. Ihdi aslinya ihdi. Ki aslinya iwaqi. Ikwa aslinya ikwa. Kenapa? Harus tahu bunyi aslinya. Karena ketika mengirab fi'il amar, itu acuannya adalah bunyi aslinya. Bukan bentuk jadi lafadznya. Contoh ini, lafadz ihdi saya irab dengan salah. Contoh yang salah ini. Ihdi fi'lun amrin mabniun ala kasrin. Salah. 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 Ki fi'lu amrin mabniun ala kasrin. Salah. Ikwa fi'lu amrin mabniun ala fatahin. Salah. Jadi kita jangan acuan terlihatnya ini. Nah, ya. Ingat bahwa ini fi'il amar yang mu'tal. Kalau berpenyakit berarti ada huruf terakhirnya yang tersembunyi. Maka dinamakan hadfi harfu illatin. Contoh catatannya. Yang atas. Contoh pembentukan fi'il amar. Masih ingat catatannya di materi paket 3. Cara membuat fi'il amar paket 3. Contohnya kataba yaktubu uktub. Kataba fi'il madhi telah menulis. Yaktubu fi'il mudhari sedang menulis. Uktub tulislah. Ini fi'il amar. Ingat bahwa lahirnya fi'il amar dari fi'il mudhari. Dengan prosesnya. Pertama, tulisan yaktubu yaknya dihapus. Setelah dihapus, ditambahi alif.
Setelah itu baknya tadi bunyi doma disukun. Kenapa disukun? Karena mau dirubah fi'il amar. Maka segala sesuatu yang berbau mudhari harus dihapus. Maka bentuk jadi berbunyi uktub. Uktub dari fi'il amar dari mudhari. Sama di sini contoh mudhari berbunyi yaktubuna, mereka menulis. Yaktubuna ada nanya, yaktubuna, mereka menulis. Udah ya. Ini fi'il mudhari. Bagaimana bunyi amarnya? Uktubu, ini bentuk jadinya. Bagaimana prosesnya menjadi uktubu? Pertama adalah yaknya dihapus. Setelah dihapus, ditambahi alif depannya. Ya, setelah itu nun bunyi nanya dihapus. Diganti apa? Diganti alif akhirannya. Maka uktubu bentuk jadinya. Berarti nunnya hilang, maka disebut fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Membunyikannya huruf nun. Jadi ketika mengirob fi'il amar, acuannya kepada mudhari'nya. Karena hasilnya pakai nun, makanya nunnya nggak kelihatan, namanya hadfi. Ini contohnya dalam catatannya dari bawahnya. Fi'il amar mabniun ala fatahin. Contohnya apa? Akhiran fathah. Kalau fi'il amarnya bersambungan dengan nun taukid. Contoh uktubanna. Uktubanna artinya perintah ini. Tulislah kamu dengan benar-benar nulis, gitu arti kasarnya. Uktubanna, tulislah olehmu dengan benar-benar nulis, jangan asal-asal nulis, gitu maksudnya. Uktubanna. Kalau uktub mabniun ala sukun. Kalau uktubanna, ini sebelah kiri layar, uktubanna banyak fathah kan? Fathah. Uktubanna mabniun ala fatahin. Jadi fi'il amar itu bisa ala fatahin dengan syarat diikuti nun taukid. Ya. Berikutnya, fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Tersembunyinya huruf nun. Contohnya uktubu, aslinya yaktubuna, ada nunnya. Contoh lagi, ala hadfi harfi illatin, berbunyi ihdi. Aslinya ihdi, ada yaknya. Jadi yang warna merah-merah ini disembunyikan, namanya hadfi. Tersembunyi ala hadfi, atas tersembunyinya, itu artinya. Contoh prakteknya di atas lagi. Fi'il hada. Hada telah memberi petunjuk. Yahdi mudhari'nya. Ihdi. Amar ya, tunjukkanlah. Makanya nggak kelihatan yaknya karena disembunyikan. Apa aslinya? Hadaya. Yahdiyu. Ihdi. Begitu pula. Yahduna. Mereka memberi petunjuk. Aslinya yahdiyuna. Ihdu. Aslinya ihdiyu. Yahdiyanna. Contoh fi'il amarnya ihdiyanna. Jadi sekali lagi fi'il amar ada 4 mabniunnya. Ala fatahin kalau diikuti nun taukid, ala sukun kalau fi'ilnya sehat, akhirnya hurufnya sahih, nggak ada penyakitnya. Yang kedua ala hadfin nun kalau fi'ilnya pelakunya kalian, apa kalian? Wawalif kalian. Kemudian ala hadfi harfi illatin kalau fi'ilnya adalah akhirnya huruf penyakit. Catatannya adalah pedoman mengi'robnya adalah bunyi aslinya. Bunyi aslinya dari fi'il tersebut, bukan bunyi tertulisnya di Al-Quran. Contoh kita lihat sebelah kanan. Uktub, karena memang jelas berbunyi baknya sukun. Nah kalau di i'rob itu adalah fi'lu amrin mabniun ala sukun. Nah kalau mudda fi'lu amrin, mana sukunnya? Sukunnya adalah tersembunyi. Mudda fi'lu amrin mabniun ala sukunin muqaddarin. Tambah kata muqaddarin. Kenapa? Karena fi'ilnya mudho'af alias double. Apa hasilnya? Umdud. Ingat ya, acuannya bunyi aslinya. Umdud. Umdud. Kemudian khud, ambillah. Khud fi'lu amrin mabniun ala sukun karena kelihatan sukun. Jadi kalau sukun kelihatan disebut mabniun ala sukun. Kalau sukunnya nggak kelihatan disebut mabniun ala sukunin muqaddarin. Tambah kata-kata muqaddarin kalau sukunnya tidak kelihatan. Contoh yang lain, ihdi, tunjukkanlah. Ihdi fi'lu amrin mabniun ala harfi illatin. Tersembunyinya huruf penyakit, yaknya tersembunyi. Ki, peliharalah. Fi'lu amrin mabniun ala harfi illatin. Tersembunyinya huruf penyakitnya. Ikwa fi'lu amrin mabniun ala hadfi illatin. Ala harfi illatin.
ala hatfi harfi illatin. Tersembunyinya huruf ilat atau huruf penyakit. Jadi acuannya adalah bunyi aslinya. Sekarang mari kita sama-sama membaca Arabnya ini. Hanya saya bantu beberapa saja berharokat. Yang warna merah saja kita i'rab. Sedangkan kalau bunyi seluruhnya kita baca sama-sama. Silakan diaktifkan speakernya. Kita baca dari awal ayat sampai akhir ayat. Dibaca bersama-sama, kemudian setelah nemu warna merah, baru kita i'rab bersama-sama. Yang pertama, ini saya bantu artinya. Artinya adalah namanya berbunyi pada hari. Apa lafadznya kalau pada hari? Yauma. Yauma pada hari, betul. Yauma. Sedangkan lafadz ini kalau saya baca wazannya berbunyi yaf'alu. Wazannya yaf'alu. Bagaimana bacanya? Yajma'u. Betul. Yajma'u. Wazannya yaf'alu, maka bacanya yajma'u. Pada hari mengumpulkan yajma'u. Karena setiap ada fi'il pasti ada pelakunya. Pelakunya yajma'u tulis sebelah kiri. Karena sebagai pelaku, bagaimana bunyinya lafadz ini sebagai pelaku? Allahu, betul, marfu'un Allahu. Maka artinya urutannya Allah dulu, baru mundur yajma'u. Allah mengumpulkan. Pada hari Allah mengumpulkan. Nah, mengumpulkan apa? Butuh objek. Ternyata objeknya sebelah kiri. Mengumpulkan rasul-rasul, para rasul. Bagaimana bacanya kalau berkata? Ar-Rusula. Ar-Rusula. Ya, Ar-Rusula. La karena maf'ulun bihi. Rasulun kalau rusula. Berikutnya saya baca artinya. Maka dia berkata. Bagaimana bacanya? Fayaqulu lamnya doma. Karena fi'il mudhari normalnya akhirannya doma. Ingat mengenai normal bunyinya harus kita ingat. Kalau fi'il madhi akhiran fathah, mudhari akhiran doma, fi'il amar akhiran sukun. Ini mengenai bunyi normal masing-masing fi'il harus kita ingat. Fayaqulu, maka dia berkata. Lanjutannya, apakah yang? Bacanya apa? Apakah yang? Ada. Yang sebelah kanan saya bantu pakai wazan yang warna biru ini. Wazannya kalau dibaca uf'iltum, ini wazannya. Uf'iltum. Gimana bunyinya bacanya? Ujibtum. Ada huruf tersembunyi berbunyi ya. Ujibtum aslinya. Ada ya antara jim dan huruf ba. Ujibtum. Tapi di Al-Quran bentuk jadi ujibtum. Ya-nya disembunyikan. Ujibtum artinya kalian dijawab atau direspon. Ke kiri lagi, mereka berkata. Bagaimana bacanya? Berkata, betul. Tidak ada pengetahuan bagi kami. Apa bacanya? Ilmalana. Jadi ini bukan alama tapi ilma. Karena saya artinya apa? Pengetahuan. Ingat bahwa kalau ada kata dari segi arti ada awalan pe akhiran an, maka pasti masdar ya. Karena masdar adalah kata jadian. Nah, cirinya apa? Dari segi arti biasanya ada awalan dan ada akhiran. Karena tadi saya artikan pengetahuan, maka bacanya ilma. Kalau saya artikan mengetahui, maka bacanya alima. Alima jadi fi'il nanti. Ya. Jadi tergantung pesanan ini ibaratnya. Pengen diartikan apa di sini? Diartikan apa? Pesannya apa? Oh, siapa yang diartikan pengetahuan? Oh, ilma berarti. Jadi ada kalanya baca Arab itu bunyinya apa ini? Kan bisa fi'il kan, bisa alima kan? Bisa alima, bisa ilma. Tergantung apa? Tergantung pesanan. Pesanan. Bisa alama. Ya. Pengen pesannya diartikan apa maksudnya? Diartikan pengetahuan, apa diartikan mengetahui kan gitu, tergantung. Nah ya. Berikutnya saya baca sesungguhnya engkau. Apa bacanya sebelah kiri? Sesungguhnya engkau. Innaka. Kemudian
Engkaulah maha mengetahui segala yang tersembunyi. Pembacanya anta. Anta Anta alimul alamul ghuyub. Ghuyubi. Mimnya doma. Guyubi. Alamul guyubi. Harus lengkap loh ya. Jangan bilang Alayam. guyub. Guyubi. Guyubi. Kita nggak belajar baca Quran ini. Kalau misalnya pakai tajwid Iya, kan iya, iya. berpakoh guyub. Kita belajar membunyikan harokat. Jadi guyubi harus jelas bi akhirnya. Kenapa bi? Karena disandari alamu. Sekarang sama-sama kita irab yang warna merah-merah saja. Yang pertama fa artinya Fa. maka. Maka ini huruf ini huruf apa? Harfun. Tebas silakan. Huruf apa? Huruf apa? Harfun Maka. atof. Betul, huruf atof. Maka irupnya adalah harfu atofin. Harfu atofin. Mabniun ala Ala fathin. fathin. Ala fathin. Mada artinya apakah? Ini kata tanya. Huruf nama apa? Istifham. Huruf Istifham. 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 Harful istifhami mabniun ala apa? Sukun. Ala sukun, alifnya mati. Benar. Sekarang ke kiri, hati-hati ya. Setiap ada fiil pas ada pelakunya. Tadi bacanya ujibtum. Ujibtum karena pelakunya di akhir, maka bentuknya fiil madhi apa fiil mudhari? Coba Pak. Nanti. Ujibtum. Fi'il madhi. Fiil madhi, benar. Fiil mudhari, depannya Anita. Ini fiil madhi. Ujibtum. Silakan dir sama ujibtum. Apa fiil madhi hurufnya? Ujibtum fi'lun madin. Fi'lun madhin mabniun ala fathin. Ala apa? Ayo. Ala apa? Ala sukun. Ala sukun. Baknya mati. Ujib. Ya, baknya mati ya. Ingat, lihat di wazan warna biru. Warna biru. Uf'iltum. Fi'il adalah hurufnya fa'ain lam. Nah, karena lamnya sukun, berarti mabniun ala sukun. Tum adalah pelakunya. Jadi uf'iltum. Saya baca wazannya uf'iltum. Lamnya sukun sejajar dengan bak yang sukun. Ujibtum. Maka irobnya adalah ujibtum fi'lun madin mabniun ala sukun. Sekarang taknya, tum. Taknya, apa tak itu namanya? Domirun. 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 Barisun. Asilun. Ala apa? Mabniun ala sukun. Domin tanya Domim. domirun ya. barizun mutasilun mabni ala domin. Mem. Sudah, nggak usah fi mahali, nggak usah. Mim apa mim itu? Huruf apa? Mimnya apa mimnya kalau gitu? Kalau Jamun. domir, mim adalah Alamatul jam'i. Jam. Tanda jamaknya. Alamatul jam'i mabniun ala sukun. Saya ulangi Sukun. lengkapnya. Ujibtum fi'lun madin Mabniun ala sukun. sukun karena baknya mati. At-ta'u taknya adalah domirun barizun mutasilun mabniun ala domin. Domin. Al-mimu alamatul jam'i mabniun ala sukun. Hati-hati ya, tadi lupa tentang domir-domir irobnya juga, tadi lupa. Dah. Ke kiri lagi. Qalu mereka berkata, sama-sama di irob. Qalu fi'il madhi apa mudhari? Fi'il madhi. Sama-sama. Fi'lun madhin. Fi'lun madhin mabniun ala domim. Ala domin, betul, lamnya doma. Ala domin. Ini fiilnya qalu, lamnya doma, berarti ala domin. Kalau wawunya domirun, ayo sama-sama. Domirun mutasilun. Barisun ala Mabniun ala sukun. Ini waw ini pelakunya. Lah kalau gitu alif ini huruf apa namanya? Ayo, masih ingat? Huruf pembeda. Istilahnya farikotun. Farikotun. Sudah selesai. Kiri lagi. La tadi diartikan tidak ada. La tidak ada. Huruf apa namanya? Nafi. Ya, nafi apa? Jelas banyak nafi itu. Ada nafi biasa, nafi lil jinsi. Ini nafi lil jinsi. Oh, ini Jadi, jinsi. nah baik. Kalau la artinya tidak, harfu nafyin. Kalau la artinya tidak ada, harfu nafyin lil jinsi. Huruf nafi lil jinsi. Mabniun ala apa? Ayo coba.
Ala sukun. Sukun, benar, karena alifnya mati, lamnya panjang. Kiri lagi yang warna merah. Tadi artinya lana bagi kami. Lana bagi kami. La artinya bagi. Apa nama hurufnya? Bagi. Harfun jarun. Salah bacanya. Harfun jarin. Harfu jarin. Oh, Jarin harfu. Harfu jarin. Fu. Iya, iya, Fu iya. ya. Harfu Jangan fu tapi jarin. fu. Dimudofkan. Tidak Harfu boleh mudof jarin. ya. Harfu jarin. Mabniun ala Jarin apa? mabniun ala fathin. Ala fatahin. Betul, berbunyi la. Sekarang na kami. Apa namanya? Domirun. Domirun. Barizun. Barizun. Mutasilun. Mabniun ala Ala sukun. 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 La alifnya mati. Sukun. Ke kiri lagi warna merah. Inna sesungguhnya. Sesungguhnya. Huruf apa namanya? Harfun taukid. Harfu taukidin. Ya, sorry. Pokoknya kalau membaca huruf harfu nggak boleh fun. Harfu. Iya. Kok Coba enaknya saja. pakai tanwin, Ustaz? Oh, jangan milih enaknya. Enak kalau salah kan percuma. Itu Iya. enak tapi bener. Daripada enak Iya, tapi iya, salah. Ya. Hati-hati ya. Jadi Salah. namanya harfu taukidin. Harfu taukid taukidin. mabniun ala apa? Inna. Ala fathin. Fathin. Ala fatahin. Betul. Sekarang ka itu mu atau engkau. Inna ka sungguh engkau. Ka itu engkau. Domirun. Barizun. Barizun. Mutasilun. Mabniun ala Ala fathin. ala fatahin. Betul. Sekarang anta artinya engkau. Anta. Domirun. Domirun munfasil. Barizun. Mutasilun. Barizu dulu. Munfasil. Domirun. Barizun. Fasilun. Mun. Munfasilun. Mutasilun. Mabniun ala Mabniun apa? ala fathin. Salah. Ala domim. Salah. Domin. Salah. Ala sukun. Salah. Salah sukun. Benar. Nunnya mati. Nunnya mati. Iya, Hati-hati iya, ya. iya, iya. Jangan kena Terjebak. goda dengan tanya itu. Ta adalah Terjebak. huruf kitab. Ini jebakan ini. Jadi anta itu ya, kalau irobnya, saya baca irobnya anta. Domirun, barizun, munfasilun. Mabniun ala sukun. Sukunnya ada di huruf nun. Ala sukun. Sedangkan ta adalah namanya huruf khitab. Harfu khitobin. Harfu khitobin. Mabniun ala fathin. Ya, tadi ya, annya bukan tanya. Sekarang gantian sendirian per orang berikutnya. Siapa nyoba membaca saja, membunyikan sambil saya bantu artinya. Ya kan? Nanti Ustaz. dibaca saja dulu satu layar ini, nanti saya hitung jumlah kesalahannya. Saya bantu artinya. Pertama, ingatlah ketika Allah berkata. Silakan. Siapa nyoba? Sebut namanya. Siapa? Biar kenal. Pak Siapa Farudin. nyoba? Oh, silakan. Boleh. Pak Farudin ya, silakan. Pak Farudin. Pak Farudin, silakan. Pak Farudin. Saya baca arti dulu. Ingatlah ketika Allah berkata. Gimana bacanya? Mana Pak Farudin? Enggak ada Pak Farudin. Pak Farudin. Mati. Apa tiarap? Apa tiarap? Memang nggak ketahuan. Pak Haji Farudin, mana Pak Haji? Halo. Oh, nggak kebunyi. Pak Farudin ya, siap ya. Oh, halo. Pak Farudin. Nih, Ya. nih silakan dibaca saja, tapi saya bantu artinya. Boleh. Ingatlah ketika Allah berkata. Ayo, Mati. Pak Farudin. Mungkin sinyalnya kurang jelas ya. Yang merasa sinyalnya tepat, siapa nyoba? Halo. Ayo silakan, coba dibaca. Halo. Ketika Allah berkata, silakan dibaca. Id qalallahu Oh, wahai Isa putra Maryam, ya Isa bin Maryama. ibna Ya Isa Maryam. bin Maryama. Betul. Ingatlah, Udhkuru wazannya uf'ul, warna biru wazannya uf'ul. Udhkuru Bukan ru. Udhkur Udhkur, roknya mati. Ya, kalau ada fi'il saya bantu pakai wazan.
ini yang pojok kiri atas ini wazannya uful, maka dibaca apa? Udkur. Betul. Tetap Pak Parudin lanjutin, saya baca artinya. Nikmatku atasmu. Nikmati alaika. Betul. Dan atas orang tuamu. Wa ala walidatika. Betul. Ketika aku memperkuatmu Id ayyadtuka dengan Roh Kudus. biruhil kudusi. Betul. Kamu berbicara kepada manusia Tukallimun nasa. di dalam buayan dan di waktu dewasa. Fil mahdi wa kahla. Kahla apa Kahli. kahlan? Wa kahlan. Kahlan, tanwin. Tuh. Kenapa ditanwinkan? Karena hal keadaan. Wakahlan dan dalam keadaan dewasa. Itu maksudnya. Ya. Udah ya. Nah sekarang Itu tetap Pak Marudin Atofnya sendirian. kemana itu, Ustaz? Kenapa? Sorry, Ustaz. Yang mana? Wanya atofnya kan ke Mahdi, Ustaz ya. Oh iya betul. Wakahlan betul. itu. Betul, ke Mahdi. Betul. Tapi kok Fathah. Loh, iya. Iya, jadi ini. Jadi wah ini aslinya ya. Ini 2 kali ini untuk tukalimun nasa fil mahdi wa tukalimun nasa kahlan gitu maksudnya. Wa tukalimun nasa kahlan, dan kamu bicara dengan manusia juga ketika di waktu dewasa. Itu maksudnya. Oh. Ya, itu kalau artinya ini itu. Udah, masih Pak Marudin. Atofnya. Ya, Marudin, Ya. paling atas, ke kanan, atas. Tadi hari ketika. Itu tuh huruf apa isim? Ketika. Isim. Betul, isim. Coba tebak isim apa namanya? Akan. Hah? Zaman. Isim Tambahi zaman. dorob, tambahi dorob. Dorob zaman. Dorob betul. zaman. Ismu dorfi zamani mabniun ala apa? It. Sukunin. Betul, sukun. Sekarang kola berkata, fil apa namanya? Fi'lun madi. Filon madin mabniun ala Fathin. fathin, benar. Ya wahai, huruf apa? Huruf nida. Harfu nidain mabniun ala. Sukunin. Betul. Sekarang Isa isim apa? Jinsi. Bukan. Alam. 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 Isim alam, betul. Ismul alami mabniun ala apa? Allah hadfi harfu apa? Ala sukun. Harfi ilatin ya. Bukan. Ala sukun. Ala sukun. Sukun. Ya, hanya mati. Nggak kelihatan saya ala sukun. Kita masih Marudin, satu baris dulu, satu baris. Sekarang Utkur. Fil apa? Amar. Pelamar. Betul, mabniun ala Sukun. ala sukun, benar. Oke, berhenti. Sekarang gantian. Siapa nyoba mengirob baris kedua? Siapa nyoba nyebut namanya? Biar nggak diserobot yang lain, nyebut nama dulu. Siapa nyoba? Ayo. Pak Marudin selesai, sekarang yang lain. Baik, siapa ini? Mumpung kita ketemu ini, mumpung new normal ini ya. Ayo, Pak Waskita barangkali nyoba Pak Waskita. Oh ya, boleh Ya, Pak, Kak. boleh. Warna merah. Saya bantu artinya. Nikmatku, nikmati, ya-nya saja. Ya, nikmati. Ya ini apa? Huruf apa isim? Nikmatku, ku. Domir. Oh, betul, domiro tuh. Jalan. Domiron, irob. Domiron, Barizun mutasilun Mutasilun, mabniun ala. mabniun ala sukun. Betul, sukun. Sekarang atasmu, alaika. Ala dulu, ala. Harfun jarin. Harfu jarin. jarin. Harfu jarin. Mabniun ala fathin. ala sukun, ya mati. Ala sukun. Kan alaika. Oh iya, ada ya. Sekarang Ya, ka itu mu. Mabniun ala sukun. Ka itu mu. Domirun, barizun mutasilun Mabniun ala fathin. Mabniun ala fathin. wa artinya dan. Huruf apa? Atau harfun atofun mabniun ala fathin. Harfu atofin mabniun ala fathin. Mabniun ala fathin. Ala
harfun jarin mabniyun ala sukun. Ala sukun, harfu jarrin mabni ala sukunin. Sekarang Kurang tahu. itu mu walidatika. Harfun domirun Domirun, barizun, barizun mutlun. mabniyun ala fathin. Nah, betul, fathin. Ketika. Id Isim apa? Ketika. isim 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 dorob zaman. zaman. dorob zaman. Isim dorob zaman. Mabniun. Mabniyun ala sukun. Benar. Titik. Sekarang gantian. Yang lain satu baris. Dari ayat tuka. Siapa nyoba yang merasa belum? Merasa belum? Ya, siapa yang ada di sini yang merasa hadir belum? Ya, Pak. Silakan. Kalau nggak ada, bersama-sama. Terakhir ini. Terakhir. Tulisan ayatuka di dua kata. Ayatu ditambah ka. Ayatu wazannya af'altu. Pelakunya aku, akhiran tu. Ayatu adalah fi'il madhi ya. Fi'ilnya adalah ayatu fi'lun madin mabniun ala sukun. Ala sukun karena dalnya mati. Ala sukun. Sedangkan tu adalah domirun, barizun, muttasilun, mabniun ala domin. Pelakunya. Sekarang ka itu mu. Domirun, barizun, muttasilun, mabniun ala fathin. Ya. Bi dengan ini huruf jar. Harfu jarrin, mabniun ala kasrin. Terus ini kalau dibaca wazannya tufa'ilu. Maka bunyinya tukallimu. Kita lewati. Kita yang mana untuk apa maju dulu aja. Fi sekarang fi di dalam. Fi di dalam namanya huruf apa? Harfu jarrin. Mabniun ala sukun. Betul. Sekarang wadan. Paling pojok kanan bawah. Wadan. Harfun atofin. Mabniun ala fathin. Titik. Ini sementara kita dulu untuk hari ini. Besok kita kembali pada berikutnya. Nanti file ini saya bagi dalam grupnya. Nanti silakan diterusin mencoba secara jujur tanpa lihat Qur'annya untuk mengharokati. Ini semua contoh ini dalam di layarnya. Mengharokati. Silakan diharokati atau kalau nggak bisa diharokati secara tekstual boleh tulis dalam Latinnya. Wa'id, dulu Latin, wa'id, alam tuh seperti itu boleh secara Latin. Nanti saya koreksi. Jadi PR-nya adalah ini apa di layar ini dari wa'id, alam tuka sampai dengan beberapa ayat tepatnya dari beberapa tampilan surah Al-Maidah. Al-Maidah ini 110 sampai dengan 113 ya. Jadi PR-nya 3 ayat. Al-Maidah 110, 11, 12, 13. Oh, berarti 4 ayat. 4 ayat. Ya, tanpa melihat Qurannya, kita nyoba secara latihan melatih diri, mengharokati semua ini. Nanti boleh di foto dalam gimana cara supaya bisa koreksi intinya. Silakan entah dengan cara tekstual di foto dulu ditulis atau langsung dalam Latinnya dulu. Itu dulu dari saya sementara untuk hari ini. Kita ketemu lagi pada hari Jumat mendatang. Menunjukkan materi tentang i'rabnya fil amar dan fil mudhari. Dulu untuk hari ini akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim filenya sekarang. Apa mame Yunus? Hah? Oh, mau apa sih ya?
Ke atas itu.
Ada.